Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema ketiga, pembelajaran keempat. Terdapat muatan IPS dan juga PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari manfaat dari beragam jenis usaha yang dilakukan masyarakat. Setiap orang memiliki usaha yang berbeda. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sandang, pangan, ataupun papan. Jadi, setiap manusia melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam jenis usaha. Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain agar dapat terus beroperasi. Contoh, petani kapas tidak dapat melakukan produksi kembali jika tidak mendapatkan uang dari kapas yang dihasilkan di kebunnya. Nah, oleh sebab itu, petani untuk dapat tetap berproduksi, petani itu memerlukan pengrajin pakaian ataupun industri tekstil yang membeli kapas produksinya. Nah, biasanya baju atau kain yang kita kenakan itu terbuat dari kapas. Nah, petani kapas itu tidak bisa memproduksi kembali jika dia tidak memiliki uang. Buat apa uangnya, Miss? Untuk melakukan kegiatan produksi lagi, untuk menanam lagi, untuk membeli pupuk lagi. Nah, dari mana uangnya? Dari penjualan hasil produksinya, yaitu penjualan kapas, yang kemudian dijual kepada pengrajin pakaian ataupun industri tekstil. Nah, dari kedua hubungan tersebut, agar hubungannya tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik antara satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Nah, cara untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Yang pertama, menghormati pekerjaan orang lain. Kita harus menghormati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi dalam persaingan usaha itu harus berjalan dengan sehat, tidak boleh ada yang curang, tidak boleh ada yang saling memfitnah atau yang lainnya yang tidak baik. Nah, boleh sama-sama berjualan, tetapi tidak boleh saling menjatuhkan. Yang ketiga, membayar upah pegawai tepat waktu. Nah, jika ini kita memiliki pegawai, jadi pegawai yang bekerja dengan kita harus dibayar tepat waktu, jangan menunda-nunda. Yang keempat, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Nah, jadi setiap usaha itu pasti akan ada yang berhasil ataupun ada yang gagal. Nah, caranya kita tidak boleh iri atas keberhasilan orang lain. Dari keberhasilan orang lain kita juga bisa belajar. Kita ambil sisi positifnya. Dari bagaimana sih caranya dia agar berhasil? Bukan malah iri, kemudian menjatuhkan. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain. Ini
Jika kita memiliki pekerja, kita harus memberikan penghargaan. Penghargaan bukan hanya diberikan piala, bukan. Bisa dengan ucapan terima kasih atas pekerjaan orang lain, itu juga merupakan penghargaan. Nah, dari kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan oleh setiap orang, pasti akan melibatkan orang lain. Jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi itu sendiri. Pasti kita akan melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, sampai dengan konsumsi. Jadi, ketiga kegiatan tersebut akan saling berkaitan. Ketiga kegiatan tersebut akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di kegiatan ekonomi, kita sering mendengar kata produsen, distributor, dan juga konsumen. Nah, ketiganya adalah orangnya. Produsen berarti orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi produsen adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan kegiatan produksi. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Sedangkan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, ketiga jenis orang ini atau ketiga jenis pelaku ini, mereka saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ketiga pelaku ekonomi tersebut saling berhubungan. Pasti produsen membutuhkan distributor. Distributor pun pasti membutuhkan produsen, juga membutuhkan konsumen. Konsumen juga sama, konsumen juga akan membutuhkan distributor dan juga produsen. Nah, coba kita lihat contoh gambar yang ada di layar ya. Di situ ada kursi, meja. Kursi dan juga meja. Nah, ini sering kita sebut dengan mebel atau kerajinan yang terbuat dari kayu yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu contohnya. Dari kegiatan tersebut, coba kita lihat proses produksi mebel hingga sampai kepada konsumen. Dari proses produksi, distribusi, sampai jatuh ke tangan konsumen. Yang pertama adalah penyedia batang kayu. Jadi pasti di dalam kegiatan produksi ada orang yang menyediakan batang kayu, menyediakan bahan baku berupa kayu. Nah, kayu ini dapat didapat dari mana? Bisa didapat dari hutan. Dengan sistem yang tepat, bukan menebang pohon sembarangan, tetapi bisa dengan sistem tebang pilih. Yang kemudian kayu tersebut dikumpulkan dan kemudian dijual kepada pengrajin kayu. Nah, yang kedua, pengrajin kayu. Setelah penyedia batang kayu menyediakan bahan baku, kemudian dibeli oleh pengrajin kayu kemudian mengolah kayu tersebut menjadi mebel. Bisa menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari, dan lain sebagainya. Setelah itu, pengrajin kayu menjual hasil dari pekerjaannya, mebel tersebut, kepada distributor. Nah, mebel yang sudah jadi kemudian didistribusikan oleh pedagang mebel. Jadi, mebel tersebut, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya, kemudian dijual oleh pedagang mebel. Yang setelah itu dibeli oleh konsumen. Nah, ini adalah proses produksi mebel hingga sampai ke konsumen. Cukup panjang, jadi tidak lemari, kursi, dan lain sebagainya itu tidak langsung jadi. Ada proses-proses panjang yang saling keterkaitan antara produsen, distributor, dan juga
konsumen. Dari kegiatan tersebut pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam kegiatan di dalam kegiatan ekonomi itu pasti ada yang namanya produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dari kegiatan ekonomi tersebut, produksi itu memberikan keuntungan kepada produsen. Nah, produsen dapat mendapat keuntungan dari penyediaan barang mentah. Jadi barang yang masih belum diolah. Contoh tadi yang sudah ada di depan tadi, kayu. Kayu belum diolah. Nah, produsen mendapat keuntungan dari penyediaan barang mentah tersebut. Kemudian, selain itu, kegiatan produksi ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, distribusi. Nah, distribusi ini memberikan manfaat kepada distributor. Jadi, distributor mendapat keuntungan dari penjualan barang. Nah, selain itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sedangkan konsumsi, dia memberikan keuntungan kepada konsumen sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, produsen, distributor, juga konsumen, mereka saling keterkaitan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, tugasnya hari ini ada 4. Yang pertama, menyebutkan cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Ini sudah ada tadi di atas. Kemudian yang nomor 2, produsen adalah, ini pengertian produsen ya. Yang ketiga, tuliskan proses produksi mebel hingga sampai ke konsumen. Juga sudah ada tadi di atas. Yang keempat, sebutkan keuntungan yang didapat dari kegiatan distribusi. Nah, tugasnya hanya ada 4. Silahkan ditulis soalnya dan juga jawabannya di buku tugas tema ya. Kemudian nanti dikirim lewat WA. Oke, selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.